rezekinya cukup dan dia ridho, nggak menuntut lebih kepada Allah, Islam udah. Kemudian rezeki cukup, iya, waradiyan, udah. Apalagi dunia akhirat ini, Islamnya urusan akhirat, rezekinya cukup urusan dunia. Mau apa lagi sudah dikasih lebih, alhamdulillah, tapi nggak nuntut. Sehingga kalau kita nuntut itu, kalau nggak dikasih murid biasanya marah, kecewa. Nggak dikasih lebih, alhamdulillah. Nggak dikasih, udah cukup ini. Islam bekal akhirat saya, rezeki yang cukup bekal dunianya saya, selesai. Sampai diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau menukil ceritanya Nabi SAW. Jadi Rasulullah menceritakan nanti di akhirat, di surga itu ada umatku, sekelompok umatku yang mereka kapan masuk surga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada yang lain. Diberi privilege ada di surga, keistimewaan lebih daripada yang lain. Sama-sama di surganya, cuma ini beda. Mereka punya sayap, bisa pergi kemanapun mereka mau dan menikmati surga di belahan surga manapun. Yang lainnya nggak punya sayap. Maka keadaan mereka yang penuh dengan kenikmatan seperti itu membuat heran malaikat. Maka mereka, para malaikat tanya, kalian ini pernah merasakan hisab apa enggak sih? Kok sepertinya hidupnya kalian ini di surga nikmat betul? Oh enggak, kami enggak pernah merasakan hisab. Mudah-mudahan kita masuk surganya tanpa hisab. Tanya lagi malaikat, kalian pernah lewat sirat enggak? Oh pernah, cuman merem melek telaga Kautsar, merem melek depan surga. Wah, berarti kalian nggak pernah tahu ya, di bawah sirat itu ada jahanam yang nggak sempat kami ngelirik, nggak sempat kami lihat. Hebat memang kalian, hebat. Umatnya siapa kalian ini? Jawab, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup di situ, tetap heran di malaikat. Yang lain juga nggak ada umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaannya kalian. Bisa terbang kemanapun, punya sayap, menikmati surga dimanapun kenikmatan itu berada di surga. Aku mau tanya, kata malaikat, apa amalannya kalian? Dua. Yang pertama, kalau kami sendirian, kami tetap nggak maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kami malunya kepada Allah, bukan malunya kepada makhluk. Ini penting hadirin. Kami kalau sendirian, gak ada orang, tetap nggak maksiat. Kenapa? Karena kami malunya kepada Allah, bukan malu kepada makhluk. Kalau orang sekarang hadirin lebih takut dan malu kepada CCTV dan lampu merah daripada malunya kepada Allah. Lihat orang kalau maksiat, toleh. Tapi sayangnya satu arah yang gak dia toleh. Orang kalau maksiat lirik. Cuman sayang ada satu yang gak dilirik. Apa itu? Arah atas. Orang kalau maksiat toleh. Pesan saya cuma satu, kita kalau maksiat sekali-sekali noleh ke atas. Insya Allah berhenti kita maksiat. Tapi kalau kita ini melihat pandangannya makhluk, bisa kita sembunyi dari pandangan makhluk. Tapi kalau kita maksiat noleh ke atas, siapa yang melihat kita? Bisa kita sembunyi dari pandangannya, pengawasan, sistem kontrolnya nggak bisa. Hadirin, kita ini perlu koreksi diri kita masing-masing. Kita ini solehnya asli, apa solehnya imitasi? Kalau solehnya asli, di depan orang kita soleh, tapi kalau sendirian kita lebih soleh. Loh, kenapa kok begitu? Karena kalau sendirian nggak ada orang, amalnya kita nggak ketahuan. Tapi kalau solehnya kita di depan orang, itu kadang-kadang orang-orang soleh itu ngempet. Saya kasih gambaran, jenengan nggak mungkin berani bercumbu sama istrinya jenengan di depan orang. Pasti Anda akan menyembunyikan itu semuanya.
Tapi kalau Anda sendirian bersama istri, terjadilah apa yang terjadi. Kenapa? Gak ada orang. Lebih mesra. Sama orang soleh itu kalau di depan orang tidak menampak-nampakkan kemesraan hubungan dia dengan Allah. Tapi kalau sudah sendirian, tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan kalau amal itu ketemuan senang. Kita ini kalau punya amal ketemuan, ketahuan itu kan senang. Kalau orang soleh nggak senang. Bayangkan kalau jenengan punya uang 100.000 di rumah, terus sak kampung tahu, apa nggak khawatir jenengan? Nggak ada. Orang sak kampung tahu kalau jenengan punya uang 100.000 itu senang juga ada. Pasti takut. Mungkin nggak keluar rumah dia. Kenapa? Takut dirampok, takut dijamret, takut dibegal, takut. Tapi aneh orang zaman sekarang amalnya ketahuan semua. Padahal jangan-jangan dijamret setan pahalanya, dicuri setan pahalanya, dirampok setan pahalanya. Tapi kalau orang itu solehnya imitasi di depan orang, masya Allah. Ini kan bisa jadi kostum ini hadirin. Imamah ini kan bisa jadi kostum. Surban ini kan bisa jadi kostum. Jubah itu kan bisa jadi kostum. Bisa asli, bisa imitasi. Tergantung. Kalau kita ingin tahu siapa sesungguhnya kita di mata Allah, kalau kita sendirian ngapain? Ya itulah aslinya kita di mata Allah. Kalau soleh di depan orang gampang. Kalau kamu jadi malaikat di depan orang juga bisa. Tapi soleh di depan Allah gak ada orang ini, gak gampang. Gak gampang. Ini yang perlu kita koreksi. Kami malaikat, kalau sendirian pun kami gak maksiat. Kenapa? Karena kami malunya sama Allah, bukan malu sama makhluk. Yang kedua, kami kalau dikasih rezeki sedikit, kami ridho. Kalau Allah berikan kepada kami apa yang harapan kami tidak dijaga, ekspektasi kami tidak dipenuhi oleh Allah SWT, kami ridho, nggak apa. Maka itulah yang menyebabkan kami berada dalam keadaan seperti ini, ada di surga. Apa kata malaikat? Oh pantes, karena nggak semua umat Nabi Muhammad punya sifat itu. Man radiya minallahi ta'ala bil ghalib rizqi radhiyallahu ta'ala minhu bil ghalib minal amal. Siapa orang yang ridho dari sedikitnya rezeki dari Allah, Allah ridho dengan sedikitnya amalnya. Kita punya amal ini sedikit, sudah sedikit, jelek lagi. Sholatnya kita ini jelek hadirin. Kadang-kadang kita ini sholat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sifatnya formalitas, dalam arti formalitas. Ya saking wajib, coba gak wajib guru mesti. Udah jelek, udah dikit, jelek. Apakah amal ini bisa membuat Allah ridho? Justru yang ada marah. Sama seperti kalau kita memberikan sesuatu kepada raja. Apa? Misal kambing, kita kasih kepada raja kambing. Kambing ini maaf sudah kurus, kakinya cuma 3, matanya 4. Kira-kira seneng gak raja? Marah. Kalau cuma kambing aja saya beli sendiri 1.000 juga bisa. Kamu masih saya kambing sudah kurus, maaf, aib lagi. Marah raja. Karena itu sebetulnya kalau kita memberikan sesuatu kepada raja itu pasti kita pilih yang pantas. Dan kalau berhasil memberikan sesuatu kepada raja, yang senang bukan rajanya tapi yang senang kita. Kalau kita pernah menghadiahkan sesuatu kepada raja, contohnya, pasti yang senang bukan raja, yang senang kita. Atau mungkin rajanya senang tapi yang lebih senang kita. Sama, kalau kita sholat, puasa, ibadah, bukan Allah senang. Allah senang, cuma yang lebih patut senang itu kita. Siapa kita bisa memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuma berikan kepada Allah itu yang pantas. Masalahnya ibadahnya kita ini hakikatnya kalau kita jujur udah dikit jelek lagi, nggak pantas sebetulnya, nggak pantas. Cuma gimana caranya ibadah yang kualitasnya seperti ini, kuantitasnya juga seperti itu, tetap membuahkan ridhonya Allah. Resepnya satu, kalau dikasih rezeki dikit ridho, kalau dikasih rezeki sedikit ridho.
maka Allah ridho dengan sedikitnya amalnya kita. Allah akan ridho dengan sedikitnya amalnya kita. Itu pernah ya Nabi Daud alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud, turid wa urid. Daud, kamu punya kehendak, tapi aku Tuhan. Daud, aku juga punya kehendak. Wala yakun illa ma urid. Kamu punya mau, aku juga punya mau. Tapi ketahuilah, tidak ada yang menjadi takdir kecuali apa yang sesuai dengan mauku, sesuai dengan kehendakku, bukan apa yang sesuai dengan kehendakmu. Fa in salamta ala ma urid kafaituka ala ma turid. Daud, kalau kamu terima apa yang menjadi kehendakku, aku buat kamu cukup apa yang menjadi kehendakmu, mau. Fa in lam tusallim ala ma urid abduka ala ma turid wa la yakun illa ma urid. Daud, tapi sebaliknya kalau kamu nggak terima, nggak cocok sama apa yang menjadi mauku, kehendakku, aku akan buat kamu capek dan payah mengejar apa yang menjadi maumu, tapi tetap yang menjadi milikmu yang sesuai dengan maumu. Artinya kita ini mau dibolak-balik keadaan kita oleh Allah, harus ridho. Yang mewolak-walik hidup kita ini siapa sih? Allah. Apa alasan kita mau protes? Apa bodohnya kita, modalnya kita mau protes? Apa? Saya sedekah, saya sholat, saya ini. Ya, kenapa kok saya hidupnya begini? Apa wajibnya Allah? Harus memangnya kita dikerja sama Allah harus gaji kita? Enggak. Saya mau tanya, anggap nikmatnya Allah kepada kita itu ibarat utang. Sedekahnya kita sudah melunasi utangnya Allah, sholatnya kita sudah melunasi nikmatnya Allah. Enggak. Lah kok si akhir penjaluan itu utang gak lunas kok akhir jaluk, akhir nuntut. Minta nggak apa-apa, cuman kalau nggak dikasih kita itu. Bedakan antara sifat manusiawi, sikap realistisnya kita, sama sikap kejiwaannya kita, batinnya kita kepada Allah. Sakit minta sembuh itu realistis, manusiawi. Susah kepingin senang itu realistis, manusiawi. Makan nggak pernah kenyang, kepingin minta ya Allah berikan aku rezeki yang cukup, itu realistis, manusiawi. Tapi urusan batin, aku ridho ya Allah, engkau ijabah permintaanku, terima kasih. Tidak engkau ijabah, mudah-mudahan itu terbaik bagiku. Selesai. Kadang kan orang itu, saya sudah sedekah tapi rezeki saya kok nggak tambah ya. Saya sudah sholat tapi kok tetap dikasih musibah ya. Loh, saya mau tanya, apa Allah wajib gaji kita? Nggak wajib. Kenapa? Lalu ibadahnya kita ini untuk melunasi utang nikmatnya saja nggak cukup kok kita ini minta Allah harus begini sama kita, harus begitu sama kita. Enggak, ridho. Jadi kalau kita dikasih musibah sama Allah, naudzubillah, kita dikasih ujian sama Allah. Ingat, yang ngasih ujian ini siapa? Allah. Sudah. Ya sudah. Mau apa kita? Itu insya Allah menjadi penawar hati kita yang mungkin gampang protes sama Allah, bertanya-tanya, bersikap kritis kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kurang-kurang loh saya ibadah, tapi Allah kok begini ya sama saya. Ingat, yang membolak-balik keadaan kita itu Allah. Yang kedua, ibadahnya kita untuk melunasi nikmatnya Allah saja nggak bisa, nggak cukup. Lah kok kita ini nuntut Allah harus wajib begini, wajib begitu, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Karena itu mau senang, alhamdulillah. Kapan dikasih ujian, musibah sama alhamdulillah. Dan orang yang selalu mengucap alhamdulillah setiap keadaannya, dalam setiap keadaannya adalah kelompok orang yang pertama kali masuk surganya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, awwalu man yud'a ila jannah yaumal qiyamah alladziina yahmaduna Allah ta'ala
ala kulli hal. Termasuk kelompok manusia yang pertama kali masuk surga itu adalah mereka yang senang alhamdulillah, susah pun juga bilang alhamdulillah. Sering kan kita dengar ucapan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Senang alhamdulillah, dikasih ujian tetap ucap alhamdulillah. Pernah diceritakan ada seorang ulama namanya Al-Imam Muhammad bin Wasi. Sekali waktu duduk di masjid, duduk seperti ini, sarungnya tertiup angin, maaf, bisul udun yang besar di kakinya itu kelihatan. Kaget santri-santrinya, murid-muridnya itu. Guru saya ini punya bisul sebesar itu mulai kapan ya? Gak mungkin bisul sebesar itu mulai kemarin, pasti sudah lama. Kok saya baru tahu ya? Untung ketiup angin, jadi saya tahu kalau guru saya sakit. Tanya guru, Anda punya bisul sebesar itu mulai kapan guru? Loh, kok kamu tahu kalau saya punya bisul di kaki? Tadi sarungnya jenengan ketiup angin. Waduh, katanya si guru, tak sikit-sikit saya sembunyikan sakitnya saya, kok malah ketahuan. Kalau kita hadirin dulu loro semua hadirin, belum sakit, konco erdu, tonggo erdu, dulur erdu. Kenapa? Sambat gak mari-mari. Kadang-kadang jadi status. Apa statusnya? Sepertinya saya mau sakit. Koyoke kati loro. Kan gitu ya kita. Koyoke kati loro. Lah sik koyo ki sambat. Akhirnya loro temenan. Emangnya dengan sambat terus gak loro? Kalau kita merasa sepertinya mau sakit, gak usah ngomong-ngomong. Tinggal panggil istri kalau di selesai. Atau minum jamu atau olahraga atau berjemur, selesai. Kata si guru tadi, aku sembunyikan sakitku, lah kok ketahuan. Katanya si santrinya, apunten guru, maaf, pertanyaan saya belum Anda jawab. Mulai kapan Anda sakit seperti ini? Kok saya tak tahu? Ketulung angin taunya. Saya lihat jenengan nggak pernah percik-percik mukanya nahan sakit, nggak pernah sambat, nggak pernah ngeluh. Yang saya tanyakan, guru mulai kapan jenengan sakit? Tolong jenengan jawab. Apa kata gurunya? 10 tahun. Jadi yang namanya bisul sampai besar di kakinya, cekot-cekot sampai panas dingin, tapi nggak pernah sambat. 10 tahun nggak pernah sembuh total. Sembuh umat. Tambah heran muridnya. Loh, yang bisa jenengan, kok bisa jenengan sampai ngempet gak cerita sakitnya seperti itu? Apa penyebabnya? Dikatakan karena aku syukur. Loh, dikasih musibah syukur itu kan berat. Gimana caranya? Anda dikasih musibah bisul di kaki tapi syukur. Karena yang aku ingat, alhamdulillah bisul masih di kaki bukan di mata. Jadi setiap cekot-cekot, saya mau sambat, saya mau merencing, saya mau ngeluh, saya mau cerita, yang saya ingat, yang bisa membuat saya ngempet gak sambat adalah alhamdulillah sidik sikil butuh dek meripat. Itu yang membuat saya seperti yang kamu lihat gak pernah sambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, aku kalau dikasih musibah syukur karena 3 perkara. Pertama, Allah berikan kepada aku musibah kecil, badan Allah lebih mampu untuk berikan kepada saya musibah yang lebih berat. Dikasih musibah, alhamdulillah. Kenapa? Musibah kecil, bukan musibah berat. Saya punya rutinan di lapas Lowang.
tahunan saya ngisi di sini. Di lapas Lowowaro ada pesantren, dan lapas Lowowaro ini termasuk lapas terbaik di seluruh Indonesia. Dan beberapa tahun yang lalu satu-satunya lapas yang ada pesantren pondok di dalam. Kapasitas cuma 400, tapi yang isi 600. Over kapasitas. Itu pun nolak-nolak karena saking banyaknya orang sana yang mau tobat. Yes. Terus terang saya ngisi pengajian rutinan yang paling banyak di lapas masjid itu penuh. Singkat cerita, ya orang-orang yang tinggal di sana perlu dibesarkan hatinya, perlu digedekno ini. Saya ngomong, Pak, kan laki semuanya ya Lowowaro, Pak, Mas, kalau jangan dikasih musibah, syukurin. Dikasih musibah masuk sini, syukur. Bisa dihukum setahun, syukur. Belum kenapa kok syukur, Bim? Untung setahun, bukan 10 tahun. Ada yang ngacung dari belakang lapas ya, apa namanya, biayaannya. Wah, aku 10 tahun, Bim. Jawab, saya 10 tahun, Bim. Alhamdulillah, syukur. Duh, 10 tahun, Bim. Syukur, enggak dihukum mati. Ada lagi yang jawab, aku dihukum mati, Bim. Ayo, ya apa syukurnya aku? Alhamdulillah, ada kesempatan tobat. Jadi kalau kita mau cari nikmatnya Allah, ya ketemu. Saya mau tanya, musibahnya Allah sama nikmatnya Allah, kan lebih banyak nikmatnya Allah. Berarti kan lebih mudah buat kita untuk cari yang banyak daripada cari yang sedikit. Cuma manusia sayangnya terlalu fokus sama musibah yang sedikit sampai lupa sama nikmatnya Allah yang banyak. Coba kalau kita dikasih musibah, cari nikmatnya Allah, hikmah di balik musibah itu banyak. Asal kita mau buka mata, melek, jangan terlalu fokus sama musibahnya. Coba dibuat lebar cara pandangnya, ya banyak nikmatnya. Banyak nikmatnya. Yang kedua kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku syukur kalau dikasih musibah. Kenapa? Musibah dunia bukan musibah akhirat. Coba saya hidup di dunia itu senang toh, tapi akhirat saya susah. Fir'aun itu senang toh, Qarun itu senang toh, Namrud itu senang toh di dunia. Di akhirat ya jangan tanya, jelas. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, aku syukur kalau dikasih musibah. Kenapa? Membersihkan dosa atau meninggikan derajat, memuliakan saya. Diampuni dosa itu nikmat, pantasnya syukur bukan sabar. Ditinggikan derajat itu juga nikmat. Masuk responnya sabar, dikasih nikmat kok sabar, dikasih nikmat itu ya syukur. Gak ada alasan kata beliau, aku kalau dikasih musibah ujian sabar itu gak ada alasan. Pantasnya aku ini syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baik sama satu orang, bertahun-tahun kita baik muamalahnya sama dia. Sekali saja kita jelek, salah, habis namanya kita. Mangkel gak gitu? Kayak saya gak pernah baik aja, sekali salah, habis nama saya, dilupakan kebaikan saya. Tapi kenapa kita gak sadar kita sama Allah juga begitu? Nikmat. Sekalinya dikasih ujian, uri, mutu, mangkel, marah, kecewa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah gak pantas marah sama kita? Kayak Allah gak pernah kasih nikmat aja kepada kita. Satu cerita penutup. Ada seorang nabi 10 tahun fakir, makan gak pernah kenyang, makan belum habis, makan belum kenyang habis, makan belum kenyang habis. Tubuhnya sakit. 10 tahun minta sama Allah, ya Allah, angkat penyakitku. Ya Allah, berikan aku cukup. Ya Allah, rasakan kepada aku enaknya kenyang, dan seterusnya. 10 tahun minta, satu pun gak diijabah sama Allah. Setelah 10 tahun dia minta, di permintaan terakhirnya
menegur, fulan, cukup, nggak usah minta-minta lagi. Sudah menjadi ketetapan takdirmu. Kamu begini keadaannya itu sampai mati. Wis yo, tak kandhani, ojo njaluk aneh. Jangan minta lagi. Sekali lagi kamu minta sembuh, minta ini, minta itu, aku cabut kenabian. Ini bukan untuk kita ya. Saya cuma menunjukkan level yang lebih tinggi. Kalau kita tetap minta, kenapa? Kita kan nggak diajak ngomong sama orang, kita nggak tahu hasilnya kita bagaimana. Ini dikasih tahu, wis sampai kamu mati ya begini keadaannya. Belum aku ciptakan langit bumi ya begini. Maunya kamu ini apa? Aku ralat demi nuruti kemauannya kan. Aku revisi apa yang jadi ketetapanku hanya untuk nuruti ketetapannya kan. Terima. Enggak, aku cabut kenabian. Kalau kita ingat ceritanya Nabi Zakaria yang digergaji, sembunyi di dalam pohon, ketahuan digergaji. Kita nih jari kelingking, ketatan meja, gulung-gulung gitu, sakit. Bayangin gergaji itu sampai di ubun-ubunnya Nabi Zakaria. Yang bengok Nabi Zakaria sakit, bengok. Apa kata Allah? Zakaria, jangan teriak, jangan teriak. Ini ketetapan. Sekali lagi kamu teriak, aku cabut kenabian. Kalau kita ingat ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan di masa hidupnya Rasulullah sudah kasih kabar, Utsman, kamu mati karena dibunuh dan kamu mati dalam keadaan berpuasa. Maka Sayyidina Utsman tanya, apa yang harus aku lakukan? Ya Rasulullah, melawan, lari, atau penjagaan yang ketat? Apa kata Rasulullah? Sabar. Hari itu kamu buka puasanya sama aku di surga. Maka terjadilah tahu Sayyidina Utsman di apa? Rumahnya dimasuki pembunuh, bakal yang membunuh beliau membuka Al-Quran sebagai tanda sabar dan ridho. Coba bayangkan, jenengan tahu kalau bakal dibunuh, ya lari, atau kalau enggak melawan. Ini enggak. Sabar ya Utsman ya, kata Rasulullah, kamu nanti buka puasanya sama aku di surga. Begitu tahu ada pembunuhnya, beliau buka Al-Quran. Terjadilah apa yang terjadi? Ridho, nerima legowo sembarang ini terhadap segala takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin hadirat sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita minta kepada Allah, Allah selalu memberikan kepada kita afiat, memberikan kepada kita selamat pastinya. Tapi ya ada saja pastinya suatu saat ujian, musibah menimpa kita. Inilah bekalnya kita. Kapan senang jangan lupa syukur, kapan susah jangan lupa sabar. Apapun dibolak-baliknya keadaan hidup kita oleh Allah, terima itu semuanya, terima itu semuanya. Yang penting surga adalah tempat kembalinya kita. Syukur atas nikmat, sabar atas ujian, itu adalah mahar yang murah untuk mendapatkan balasan surga. Itu adalah pengorbanan yang ringan, asal balasan dari Allah adalah surga. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat, ilmu yang barokah lahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita tahu ini musibah atau azab? Ujian ini musibah untuk mengampuni dosanya kita atau azab? Respon kita setelah dikasih musibah apa? Kalau kita dikasih musibah, tenang, ridho, legowo, gak puri, gak marah, sholat. Misalnya sudah sedekah kok masih dikasih musibah, terus murid gak sedekah mana, itu azab. Azab itu adalah ketika kita terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Umar, aku nggak takut doaku tidak diijabah. Aku nggak takut. Yang lebih aku takutkan gara-gara doaku tidak diijabah,
senyuman. Jadi kalau kita kepingin tahu ini musibah, ujian untuk naik derajat, naik kelas, atau ada respon kita setelah musibah apa? Kalau minta atau berharap sama Allah, ibadah enggak putus, tetap konsisten, hati ridho kepada Allah, tapi tetap minta, itu kapasitas manusiawinya kita, sikap realistisnya kita. Oh ini naik kelas. Tapi orang kalau kasih ujian, mutu, nggak sholat-sholatan manis, percuma sholat, udah itu gini-gini aja, buka sholat udah enak. Oh ini bukan ujian namanya. Ini namanya bukan ujian, adab. Ini namanya adab. Abu Jahal, Abu Lahab, enak dong. Apakah itu ujian untuk naik kelas? Bukan, adab enaknya mereka. Sama seperti enaknya Fir'aun, enaknya Namrud, enaknya guru. Coba mereka itu pernah sakit, pernah susah, pernah kalah sedikit aja, sebentar aja, mereka tidak akan melakukan sebagaimana mereka lakukan. Fir'aun, Namrud, guru, semuanya. Tapi Allah kasih nikmat, tapi urusan akhir nggak ada lagi jatah nikmat untuk mereka. Itu terakhir kalau